Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, ketemu lagi dengan saya Ismayani, guru tata boga SMK Negeri 3 Cimahi. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang pengujian produk barang atau jasa, materi PKK Tata Boga kelas 12 SMK. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan pengujian produk? Pengujian produk adalah segala proses yang dilakukan oleh seorang peneliti, baik melalui pengukuran kinerja, keamanan, kualitas, dan kesesuaian produk terhadap standar yang telah ditetapkan. Salah satu contohnya seperti yang dilihat di tayangan ini. Apa tujuan pengujian produk? Pengujian produk bertujuan untuk mengevaluasi dan menilai secara rinci tentang peluang produk tersebut sukses atau tidak dan untuk menjabarkan kebutuhan yang diperlukan oleh produk. Ada 4 kegiatan di dalam pengujian produk. 1. Technical testing, pengujian teknik. 2. Preference and satisfaction testing, pengujian kesukaan dan kepuasan. 3. Simulated test markets atau laboratory test markets, pengujian pasar simulasi. 4. Test markets, pengujian pasar. Ayo kita pahami di tayangan-tayangan berikutnya. Technical testing atau pengujian teknis adalah teknik pengujian dengan cara membuat prototip terlebih dahulu yang merupakan perkiraan produk akhir yang akan diproduksi. Seperti contoh-contoh di bawah ini. Preference and satisfaction testing, pengujian kesukaan dan kepuasan, adalah pengujian yang digunakan untuk menetapkan elemen-elemen yang akan dirancang dalam rencana pemasaran serta untuk membuat tafsiran penjualan awal produk baru. Simulated test markets atau laboratory test markets atau pengujian pasar simulasi adalah mekanisme riset pemasaran yang dibuat untuk mengatakan gambaran yang murah dan cepat awal pangsa pasar yang sanggup diharapkan dari produk baru. Apa itu test market atau pengujian pasar? Test market adalah penelitian untuk mengetahui seberapa besar tingkat penerimaan konsumen terhadap produk yang telah ada. Karakter-karakter apa saja yang sudah diterima, karakter apa yang kurang diterima, dan karakter apa yang sepenuhnya ditolak. Data untuk penelitian test market ini dapat diperoleh dengan kuesioner yang kadang juga dibarengi dengan uji organoleptik. Metode pokok untuk menguji pasar produk konsumen ada 4, yaitu sales web research, simulated test market, control test marketing, test market. Bagaimana melakukan pengujian produk bidang boga? Dilakukan dengan 2 cara, yaitu uji organoleptik produk dan uji kandungan makanan. Uji organoleptik produk adalah pengujian yang didasarkan pada proses penginderaan, seperti dicicip, dilihat, diraba. Kemudian kalau uji kandungan makanan adalah pengujian yang menganalisa kandungan kimia produk. Untuk uji organoleptik harus ada persiapan-persiapan, yaitu panelis. Panelis adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas untuk menilai sifat atau mutu produk berdasarkan kesan subjektif. Kemudian
seleksi panelis, wawancara, tahap penyaringan, tahap pemilihan, tahap pelatihan, dan uji kemampuan. Laboratorium penguji seperti ruang dapur, ruang pencicip, ruang tunggu atau diskusi. Persiapan contoh yang harus dilihat suhu, ukuran, kode, dan jumlah contoh. Untuk macam-macam panelis dapat dilihat pada tayangan ini, yaitu ada panelis perorangan, panelis terbatas, panelis terlatih, panelis agak terlatih, panelis tidak terlatih, panelis konsumen, dan panelis anak-anak. Untuk pengertiannya dan jumlah dari setiap panelis dapat dilihat pada gambar tersebut. Uji organoleptik produk dapat memberikan kemampuan yaitu 1. Mendeteksi, 2. Mengenali, 3. Membedakan, 4. Membandingkan, dan 5. Menyatakan suka atau tidak suka. Di dalam uji organoleptik produk juga harus disertakan uji pembeda dan uji kesukaan. Apa itu uji pembeda? Uji pembeda pasangan merupakan uji yang sederhana yang berfungsi untuk menilai ada tidaknya perbedaan antara dua macam produk. Uji kesukaan disebut juga uji hedonik. Panelis diminta tanggapan pribadinya tentang kesukaan atau ketidaksukaan. Nah, ini adalah contoh format uji pembeda dan uji kesukaan. Untuk bentuk dan pertanyaan yang di dalam uji pembeda dan uji kesukaan ini tentunya disesuaikan dengan produknya. Ini Ibu contohkan di uji kesukaan itu adalah contoh brownies ya. Untuk itu dapat dilihat. Lalu kita lanjutkan uji kandungan makanan atau kimiawi. Itu ada 3 yaitu uji zat gizi, uji mikroba atau mikrobiologi, dan uji kimia analisis. Nah, di situ uji zat gizi dilakukan dengan uji kualitatif yaitu perhitungan secara kasar atau dilakukan di suatu laboratorium yang tentunya biayanya cukup tinggi. Kemudian uji mikroba itu ada uji kualitatif untuk menentukan mutu dan daya tahan suatu makanan, uji kuantitatif bakteri patogen untuk menentukan tingkat keamanannya, uji bakteri indikator untuk mengetahui tingkat sanitasi makanan tersebut. Kemudian yang ketiga uji kimia atau kimia analisis kualitatif, identifikasi zat-zat, dan analisis kuantitatif, penetapan banyaknya suatu zat tertentu yang ada dalam sampel. Nah, sampailah kepada kuis. Ayo kerjakan tugasnya, buat kelompok, susun angket, uji organoleptik dari produk yang sudah kalian diskusikan dan pilih. Kemudian diskusikan bersama kelompok sebagai upaya belajar bersama. Presentasikan hasilnya di depan kelas agar ditanggapi oleh teman-temanmu. Kemudian hasilnya kirim ke LMS. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Salam sehat, salam juara. Semoga bertemu kembali dengan Ibu dalam pembahasan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.